Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya. Mari kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang di surga, syukur terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu. Kembali pada pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali di dalam rumah-Mu, di dalam bait-Mu yang kudus. Jiwa kami rindu akan Engkau Tuhan, jiwa kami haus akan Engkau Tuhan. Lawatlah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Kau menjamah setiap hati jiwa-jiwa yang hadir pagi ini Tuhan. Memberkati setiap kami umat-Mu yang datang Tuhan. Biar kami diberkati Tuhan, iman roh kami dikuatkan. Kami yang datang dengan segala beban berat kami boleh mendapatkan kelegaan. Kami yang datang dengan sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh kami boleh dikuatkan. Biar hadirat-Mu memenuhi ibadah kami, memberkati kami umat-Mu. Kami memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Betapa ku mengasihi-Mu, hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Betapa ku yakin akan janji-Mu Tuhan. Betapa ku yakin akan janji-Mu. Firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Di saat menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Haleluya. Mari dengan cinta sama-sama katakan, ku mengasihi-Mu Yesus. Hanya Kau Tuhan, satu-satunya Allah Tuhan. Amin. Padamu pengharapan. Kami yakin akan janji-Mu Tuhan.
Haleluya. Biar hadiratmu terus bersamaku, ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Masih rasakan hadirat Tuhan. Menyembahmu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Hadirat-Mu terus bersamaku, ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau telah memulihkanku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Mari sembah Tuhan dalam hadirat-Nya. Glory syukur. Haleluya, haleluya. Glory to you. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau. Glory syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau. Glory syukur. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Glory syukur. Haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Glory syukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Syukur Tuhan. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Mari rasakan lawatan Tuhan pagi hari ini. Mari rasakan hadirat Tuhan pagi hari ini. Haleluya Yesus. Angkat hatimu, angkat imanmu di hadapan Tuhan. Kemenangan pasti terjadi bagi hidup kita. Terjadi. Mari sidang jemaat, saya undang kita mau bangkit berdiri. Sama-sama kita mau merasakan kemenangan dari Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Sekali lagi ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, sembuhan terjadi. Pemulihan, pemulihan terjadi di sini. Haleluya, kita beri kemuliaan bagi
syukur, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu hadir di tengah-tengah umat-Mu pagi ini. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Kami siap untuk meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap kami yang hadir pagi ini. Biar iman roh kami dikuatkan melalui pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Siap memuji memuliakan nama Tuhan. Amin saudaraku. Kita memberikan salam ke kanan kiri kita. Kita katakan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berkali hari tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama katakan amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Angkat jempolmu dengan senyuman, amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik Kau Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Dia sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Capek ya dari tadi berdiri terus. Amin. Kita mau persiapkan hati kita. Kita mau siapkan untuk persembahan Tuhan yang pertama. Haleluya. Biarlah pujian ini boleh menjadi berkat yang menguatkan iman kita, saudaraku. Di saat-saat kita di dalam kesulitan, di saat-saat kita di dalam kelemahan, di saat-saat keadaan saat ini yang begitu memberatkan kehidupan kita. Biar kita mau percaya bahwa masih ada tangan Tuhan yang menjadi pegangan kita, yang menjadi sandaran di dalam kehidupan kita. Kita mau menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan, bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup menolong di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Saat ku sendiri, tiada seorang pun
yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan, saat ku berjalan dalam lembah gelap. Ku percaya Kau selalu sertaku. Sekali lagi, saat ku sendiri Tuhan, tiada seorang pun yang memperhatikanku, yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan, saat ku berjalan dalam lembah gelap. Ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Amin. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan, saat ku berjalan dalam lembah gelap. Ku percaya Kau selalu sertaku. Mari saya undang sidang jemaat itu kami berdiri. Kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Haleluya. Glory, syukur. Terima kasih Tuhan, yang Kau sungguh baik Tuhan, Kau teramat baik Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Syukur Tuhan. Biarlah kami umat-Mu berserah kepada-Mu Tuhan. Biarlah kami umat-Mu bersandar dan berharap sepenuhnya akan kasih setia-Mu. Karena kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu sungguh sempurna, pertolongan-Mu sungguh ajaib. Dengan tangan yang kuat Engkau akan memperolong dan memberkati hidup kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala sakit penyakit kami, segala kelemahan di dalam tubuh kami, segala persoalan di dalam kehidupan kami, pasti Tuhan akan selesaikan. Terima kasih Tuhan. Biar kami menguatkan iman percaya kami kepada-Mu. Dan saat pagi hari ini kami akan diberkati dari firman-Mu, juga di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau akan mendengarkan firman-Mu, konsentrasi dan fokus untuk kebenaran firman-Mu.
Biar firman disampaikan hamba-Mu menjadi berkat yang menguatkan iman kami. Biar seperti Maria Tuhan, kami menerima berkat-berkat firman-Mu dan iman roh kami dikuatkan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Firman Tuhan dan perjamuan suci akan dilayani oleh Bapak Gembala. Puji Tuhan. Kembali saudara akan diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Saya minta waktu firman Allah disampaikan, saudara bisa konsentrasi dengan baik. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, karena saya sebagai gembala, ya, dan saya tahu, dan sering kali saya katakan, banyak ya pengajaran-pengajaran di akhir zaman ini keluar dari konteks firman. Kalau seorang hamba Tuhan khotbah keluar dari konteks firman Tuhan, itu bukan firman Tuhan. Itu adalah ya perkataan manusia. Perkataan hamba Tuhan itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Saya katakan demikian karena di sini ya khususnya di kaum muda, banyak ya, saya lihat gerejanya kecil, tapi yang khotbah banyak. Ya. Tiongking khotbah, Yudi, Ferry khotbah, ya. Nah, Jaslyn, Ken khotbah, ya, Vero, VV khotbah, ya. Ini Philip ya khotbah. Jadi saya hitung ada 8 yang khotbah. Ya, saya minta supaya kalau khotbah jangan sampai keluar dari konteks. Kalau khotbah keluar dari konteks, berarti itu bukan firman Allah. Berarti itu perkataan manusia, perkataan saudara. Dan sekali lagi itu tidak menjadikan satu dampak ya menimbulkan iman yang berkualitas. Ya, dan kalau saya khotbah ya seringkali ya saya khotbah saya memberi khotbah yang bisa menguatkan ya iman saudara atau pondasi kehidupan kekristenan saudara ya. Jadi saya minta supaya perhatikan, memang khotbah saya ini ya bukan seperti khotbah berkat jasmani, ya khotbah tentang kehidupan sehari-hari. Ya di sini karena banyak ya Ibu Gembala juga khotbah. Ya seperti tadi saya katakan yang lain-lainnya. Belum ada pembicara-pembicara. Ya minggu depan ada pembicara. Ya ada hamba Tuhan yang khotbah. Jadi di mana ya kalau waktu saya khotbah perhatikan ya supaya saudara memiliki pondasi iman yang kuat ya karena hari-hari ini ya contoh khotbah-khotbah hari ini ya mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus bukan Allah, Yesus cuma manusia ya yang dipakai oleh Allah. Ini satu kekeliruan yang besar. Yang dimaksud Yesus inkarnasi, 1 Yohanes ayat 14, yang dimaksud Yesus inkarnasi menjadi manusia, itu sudah saya jelaskan. Ketuhanan, keilahian itu tidak bisa hilang, tetap Allah. Ya. Cuma Tuhan Yesus sebagai Allah ini yang mengambil ya di mana ya dasar natur, dasar manusia. Maka Yesus itu memiliki 2 natur. Ya. Ada sifat manusia 100%, sifat keilahiannya tetap Tuhan. Ya. Kenapa mengambil natur kemanusiaannya ini? Kalau tidak Tuhan Yesus sebagai Allah, kalau tidak mengambil natur kemanusiaannya ini,
disalib nggak bisa mati. Allah itu nggak bisa mati. Sifatnya kekal. Maka dikatakan ya, di dalam Filipi pasal 2 ayat 8 itu katakan, yang mati itu adalah manusianya. Ya. Nah, jadi supaya saudara mengerti. Jadi nama Yesus ini mau digeser. Jadi saudara hati-hati. Ya. Karena jelas ya, siapa yang memberi nama Yesus? Dari sorga. Malaikat Gabriel mengatakan, kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki, beri nama dia Yesus. Jadi nama Yesus itu ya artinya juru selamat. Maka dikatakan Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, tidak ada satu nama pun di kolong langit ini yang bisa menyelamatkan manusia. Enggak ada selain nama Yesus. Ya. Maka Yohanes 14 ayat 6 Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satu orang pun sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, sekali lagi, ya, saya banyak mengoreksi, belajar tentang firman Allah. Ya, jadi kehidupan saya sehari-hari terus belajar. Saya dapati, memang iblis itu sudah dikalahkan oleh Yesus. Tapi tipu daya iblis itu mengerikan sekali. Ya, maka kalau ya jemaat tidak penuh roh dan firman, ya itu nanti karena pengajaran-pengajaran ya yang menyesatkan ini, nah ini bisa terpengaruh. Ya, jadi saya minta supaya waktu saya sampaikan jemaat bisa perhatikan. Tolong bacakan Rum pasal 9 ayat 30 sampai 33. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Amin. Jadi tema khotbah pada pagi hari ini menjadi benar karena iman. Di kolong langit ini tidak ada manusia yang benar. Karena dunia sudah jatuh dalam dosa. Dunia dikuasai oleh dosa. Enggak ada satu manusia yang benar. Ya. Tapi kita akan menjadi benar waktu kita memiliki iman. Ya. Jadi kita melihat kebenaran itu berkaitan dengan iman. Ya. Perhatikan. Kebenaran itu berkaitan dengan iman. Tanpa iman tidak ada kebenaran. Ya, kebenaran di hadirat Allah itu enggak ada kalau tanpa iman. Ya. Taurat diberikan supaya bangsa Israel memiliki kebenaran. Ya. Tapi Israel tidak pernah mencapai kebenaran. Karena Israel melakukan Taurat berdasarkan perbuatan, bukan berdasarkan iman. Ya. Jadi iman itu merupakan salah satu kunci yang sangat penting sekali. Ya.
perbuatan tanpa iman adalah hal jasmani. Ya, iman itu hal rohani. Hal jasmani, kebenaran, perbuatan baik itu dari diri sendiri. Ya. Dengan berbuat baik dan moral yang baik tanpa iman, Israel itu sama dengan memuliakan dirinya sendiri. Karena Israel itu berbuat baik, beramal, amalnya baik. Ya, tapi dia lakukan semua itu tanpa iman. Jadi sama dengan perbuatan baik Israel itu untuk memuliakan dirinya sendiri. Israel mengejar Taurat yang mendatangkan kebenaran. Tapi Israel tidak pernah mencapai kebenaran. Ya. Karena mengejar bukan berdasar iman, tapi berdasarkan perbuatan. Yang dibaca Tiongteng tadi udah jelas ya, ini sedikit saya uraikan. Bangsa lain itu tidak mengejar kebenaran, tapi beroleh kebenaran. Ya, memperoleh kebenaran karena dia punya iman, dia percaya. Ya, nah, bangsa lain tidak memiliki Taurat, tapi memiliki kebenaran. Sekali lagi, karena dia memiliki iman. Jadi di sini di hadapan Allah, manusia itu diperhadapkan antara perbuatan baik, moral yang baik, beramal sekalipun seberapa besarnya, ya, dibandingkan dengan iman. Ya. Nah, yang dikehendaki Allah itu adalah iman. Arti kata iman itu percaya kepada Allah, bahwa Dia adalah Sang Pencipta. Ya, itu arti iman. Kita percaya kepada Allah. Ya. Nah, kita melihat Taurat tidak menimbulkan iman. Tapi bangsa Israel mengejar kebenaran berdasarkan Taurat. Ya. Padahal Taurat itu tidak menimbulkan iman. Rom 3 ayat 20. Apa yang dikatakan Rasul Paulus? Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Firman Tuhan mengingatkan, bangsa Israel itu fokus mengejar kebenaran melalui Taurat. Ya. Tapi firman Tuhan mengatakan, ya, kebenaran itu bukan karena perbuatan baik, tapi karena iman, percaya kepada Allah. Ya. Jadi manusia tidak bisa benar karena melakukan hukum Taurat. Ini firman Tuhan. Ya, jelaskan. Hukum Taurat diberikan supaya manusia mengenal dosa dan tidak berbuat dosa. Ya. Jadi hukum Taurat itu belum sempurna. Ya. Hukum Taurat digenapi hukum kasih karunia. Hukum yang sempurna. Jadi hukum Taurat itu belum sempurna. Hukum kasih karunia itu sempurna. Maka hukum kasih karunia ini menggenapi hukum Taurat. Tapi kita melihat Israel menolak Injil karena berpegang kuat kepada Taurat. Bangsa lain diselamatkan karena punya iman, percaya Injil. Tapi justru Israel sendiri, umat Allah, enggak percaya Injil karena dia berpegang kepada Taurat. Ya. Bangsa lain percaya Tuhan Yesus. Israel tidak percaya Tuhan Yesus. Ya. Israel mengejar kebenaran Taurat berdasarkan moral, perbuatan baik, beramal. Kebenaran Israel seperti ini tidak bisa menyelamatkan. Karena apa yang dilakukan semua itu ya tanpa iman. Jadi dengan kata lain, apa yang dilakukan Israel itu,
moral tinggi, berbuat baik, beramal. Itu untuk memuliakan dirinya, bukan untuk memuliakan Tuhan. Karena tanpa iman ini tadi, ya, moral perbuatan baik setinggi apapun tanpa iman itu tidak bisa menyelamatkan. Ya. Apapun perbuatan baik manusia, tapi tidak percaya Tuhan Yesus, itu tidak selamat. Jadi saudara berbuat baik sebaik apapun, tapi saudara nggak percaya Tuhan Yesus, nggak selamat. Ya. Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa menghapus dosa manusia. Tidak ada yang bisa menghapus dosa manusia selain Tuhan Yesus sendiri. Ya. Nah, bukan saya mengatakan perbuatan baik itu tidak perlu. Ya, jangan salah menangkap. Maksud saya, ya, jangan saudara punya iman, perbuatan baik, ya, moral baik yang saudara lakukan itu menyelamatkan saudara. Enggak bisa itu. Ya. Sekalipun ada orang percaya, sekalipun ada orang tidak percaya Tuhan Yesus, tapi memiliki perbuatan baik, bagi saya itu baik. Karena perbuatan baik itu menjadi berkat. Ya. Daripada ada orang Kristen percaya Tuhan Yesus, tapi tidak memiliki perbuatan baik. Nah, jadi akhirnya dia menjadi batu sontohan. Padahal ini nggak percaya Tuhan Yesus, perbuatan baik, moralnya, ya amalnya begitu tinggi. Ya, nah, tapi orang yang percaya, ya sebaliknya nggak ada perbuatan baik seperti orang yang tidak percaya ini. Tapi sekali lagi perlu saya tegaskan, tanpa iman, moral setinggi, perbuatan baik sebesar apapun tidak bisa diselamatkan. Ya. Karena tanpa iman itu kosong di hadapan Allah. Ya. Tadi sudah saya jelaskan, dunia ini sudah jatuh di dalam dosa. Semua manusia dikuasai oleh dosa. Tidak ada satu manusia yang layak di hadirat Allah. Ya. Tapi waktu saudara percaya Tuhan Yesus, di dalam Ibrani 11 ayat 6, coba bacakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, Berpaling itu mencari, ya. ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, kita melihat tanpa iman gak ada satupun orang yang layak di hadirat Allah. Tapi oleh karena saudara memiliki iman, sekarang saudara ini layak di hadirat Allah. Jadi iman itu merupakan satu kunci. Nah, itulah ya tipu daya iblis selalu melemahkan iman-iman orang Kristen, ya, dengan berbagai macam. Nanti masalah sakit imannya lemah, masalah ekonomi lemah, ya, banyak masalah-masalah yang melemahkan iman ini. Itu segala tipu daya setan. Padahal bagi orang yang mengerti, yang paham akan kasih karunia Tuhan, justru masalah yang sulit, ya, yang saudara alami, itu merupakan satu proses, ya, supaya saudara bisa naik level, memiliki iman yang lebih baik. Ya, seperti Ayub contoh, Tuhan sendiri yang berkata bahwa Ayub itu saleh, tapi tetap diproses. Ya, Allah kepingin Ayub ini memiliki iman, ya, yang lebih baik lagi. Ya, dan kita bisa melihat akhir hidup Ayub itu waktu dipulihkan luar biasa. Jadi dalam hidup ini kita jangan tertipu, terkecoh oleh tipu daya setan. Wah, saya sakit, saya lemah. Wah, ekonomi saya, pekerjaan saya,
keuangan saya. Berbagai macam cara iblis menipu kita untuk melemahkan kita. Ya. Sebab kalau imannya lemah, orang itu hidupnya gak dekat, jauh dengan Tuhan. Ya. Nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Dan berulang-ulang saya katakan, fisik saya memang lemah. Ya. Mungkin saya ini bisa kata kurang makan. Kurang makan bukan berarti saya enggak ada uang untuk beli makanan, bukan. Saya kalau makan paling cuma seperempat. Ya. Kadang timur enggak makan. Ya. Jadi sulit untuk makan. Ya. Nah, mungkin itu yang menjadikan ya fisik saya lemah. Ya. Nah, jadi jemaat yang kasih dalam Yesus. Tapi semua yang saya alami, ya, di mana kelemahan-kelemahan fisik itu tidak bisa melemahkan iman saya. Karena saya hidup bergantung kepada Tuhan. Ya. Saya mempercayai Tuhan dengan segenap hati saya. Ya. Nah, jadi di mana di dalam hal ini? Itulah sebabnya, sekalipun fisik saya sangat lemah, saya tidur cuma berapa jam, Ibu Gembala bisa jadi saksi. Ya. Nah, jadi saya memiliki persekutuan dengan Tuhan itu, ya, enggak terus, wah karena saya sakit, lemah, terus saya tidak memiliki persekutuan dengan, tidak. Ya, jadi ini perlu, ya, persekutuan dengan Tuhan itu akan membawa jiwa saudara tenang, dengan pikiran tenang, jiwa yang tenang, saudara tetap memiliki semangat. Ya, walaupun ya yang kita alami ini, misalkan mengalami sakit ini, sakit itu, dan sebagainya. Ya. Jadi jemaat yang kasih dalam Yesus. Jadi iman itu membuat manusia layak di hadirat Allah. Dengan iman, manusia itu menjadi berkenan dan mendapat upah. Ya. Upah di sini bukan hal jasmani saja, tapi yang utama, yaitu anugerah keselamatan. Ya. Jadi iman itu luar biasa. Oleh karena iman, saudara layak. Oleh karena iman, saudara mendapat upah, mendapat anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Iman adalah kebenaran rohani. Percaya Tuhan Yesus, kebenaran menurut kehendak Bapa. Israel mengejar kebenaran berdasarkan Taurat melalui perbuatan baik, beramal, memberi korban kambing domba sebagai korban pendamaian dosa, supaya dibenarkan Allah. Tapi Israel tidak pernah mengalami kebenaran. Ya. Karena dia lakukan semuanya itu tanpa iman. Ya. Taurat adalah bayangan korban Tuhan Yesus yang sempurna. Ya. Tuhan Yesus datang adalah jalan, ya, kehidupan bagi Israel, karena Israel itu umat pilihan Allah. Tuhan Yesus datang menggenapi Taurat, mati bagi dosa manusia. Maka di dalam Ibrani 10 ayat 10 coba bacakan. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Korban Taurat itu tidak sempurna. Ya, dengan darah binatang. Tidak ada manusia yang bisa menggenapi Taurat, melakukan Taurat. Tidak ada, semua bangsa Israel tidak ada yang bisa melakukan Taurat. Ya. Kalau kita melihat, ya, di dalam Injil Matius, itu dijelaskan, aku datang bukan untuk meniadakan Taurat, tapi aku datang untuk menggenapi Taurat. Aku
aku datang bukan untuk meniadakan Taurat, aku datang untuk menggenapi Taurat. Saudara mengerti enggak ayat ini? Tuhan Yesus sedang bersaksi kepada bangsa Israel umat Allah, kepada ahli Taurat, para imam bangsa Israel. Aku datang. Datang dari mana? Enggak ada manusia yang bisa melakukan Taurat. Tapi Tuhan bilang, aku datang. Datang dari mana? Tuhan Yesus bersaksi. Yesus itu datang dari atas, dari sorga, untuk menggenapi Taurat yang tidak bisa dilakukan manusia. Karena manusia Yesus itu adalah manusia yang sempurna. Satu-satunya manusia yang tanpa dosa itu Yesus. Nah, Yesus menggenapi Taurat. Taurat itu kambing domba dipotong untuk pendamaian dosa, tapi tidak bisa melenyapkan dosa. Maka Yesus menggenapi dengan tubuhnya. Ya. Maka dikatakan apa? Oleh karena kehendaknya sendiri, maunya Tuhan Yesus. Ya, bangsa Israel diselamatkan, orang-orang beriman diselamatkan. Yang tidak sempurna diganti dengan yang sempurna. Ya. Jadi kita melihat ya, menggantikan korban yang tidak sempurna itu menjadi sempurna. Nah, korban Taurat tidak bisa melenyapkan dosa. Korban Yesus ini melenyapkan dosa. Dikatakan satu kali untuk selama-lamanya. Itu korban sempurna. Korban itu maksudnya dosa itu lenyap. Taurat gak bisa melenyapkan dosa. Kecuali Tuhan Yesus sendiri, manusia yang sempurna tanpa dosa. Ya. Nah, tapi kita melihat justru Israel menolak juru selamatnya, ya, karena Israel hidup dalam kebenaran sendiri. Yesus datang melawat umatnya Israel sebagai juru selamat Israel. Ya, tapi Israel menolak, ya, karena Israel memegang kebenarannya sendiri. Nah, maka yang lalu sudah saya khotbahkan, sebagai personal atau pribadi, jangan suka saudara merasa diri saudara itu benar. Ya. Jangan saudara suka merasa itu benar. Manusia itu tidak memiliki kebenaran tanpa Roh Kudus, ya, yang mengubahkan kehidupan manusia menjadi benar. Ya. Nah, banyak orang Kristen tidak memahami kehendak Allah karena tidak hidup dalam kebenaran Tuhan Yesus. Ya, ini masalahnya. Ya, coba bacakan Rom pasal 10 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nah, coba kita melihat ya, ayat ini. Sampai Rasul Paulus itu berdoa. Kalau di dalam ayat lain dikatakan Rasul Paulus itu sampai menangis. Karena Rasul Paulus ini juga orang Yahudi. Dia melihat bangsanya. Ya. Dia melihat bangsa Israel ini, bangsanya sendiri. Dalam hal ibadah dia giat sekali, tapi tanpa pengertian. Ya, dikatakan tanpa pengertian. Ya, maka Rasul Paulus berdoa untuk keselamatan bangsa Israel ini.
Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus. Israel sebenarnya dikatakan semangat mencari Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Nah, banyak orang Kristen hari-hari ini beribadah tanpa pengertian yang benar. Mereka fokus beribadah pada gereja dan pendetanya. Ibadah itu fokus kepada Tuhan Yesus dan hadiratnya. Maka itu akan menimbulkan iman yang berkualitas. Ada satu keluarga, karena ada masalah di gereja, ya, dia nggak beribadah. Ya, nah, sekarang sedang bingung. Cari ibadah yang cocok itu di mana? Cari gereja yang cocok itu di mana? Cari pendeta yang cocok itu. Nah, yang dicari manusianya. Manusia itu nggak bisa apa-apa. Ya, coba fokus kepada Tuhan Yesus. Ya, dengar firman-Nya dengan baik, maka akan timbul ya iman yang berkualitas. Dengan Taurat, Israel merasa dirinya benar. Israel itu menjunjung tinggi Nabi Musa dengan kitab Tauratnya. Tidak bisa digoyah sama sekali. Ya. Hingga Tuhan Yesus datang, dia tidak mengenal. Ya. Tuhan Yesus adalah Mesias, melawat umatnya sendiri. Tapi bangsa Israel tidak mengenal. Siapakah yang di hadapannya itu? Adalah Mesias yang ditunggu-tunggu. Ya, juru selamat yang ditunggu-tunggu, tapi dia tidak mengenal. Kenapa terjadi tidak mengenal? Karena dia hidup bukan dalam roh, tapi hidup di dalam daging. Nah, ini masalahnya. Nah, banyak orang Kristen sekarang itu hidup di dalam daging, tidak hidup di dalam roh. Dia tidak bisa mengerti kehendak Bapa itu seperti apa, kehendak Allah itu seperti apa. Ya. Nah, saya teruskan ya. Taurat itu untuk manusia berdosa, supaya Israel mengenal kebenaran dan tidak berbuat dosa. Jadi ingat ya, Taurat itu diberikan untuk orang berdosa. Ya, supaya orang berdosa ini, umat Allah ini mengenal dosa dan tidak berbuat dosa. Itu maksudnya. Ya. Paulus berdoa supaya Israel dengan ya Taurat, ya dengan Tauratnya, karena Israel berpegang kepada Taurat itu begitu kuat. Rasul Paulus berdoa supaya Israel ini diselamatkan. Karena Taurat itu tidak bisa melenyapkan dosa. Ya. Mereka tidak mengenal kebenaran Allah karena merasa dirinya itu sudah benar. Kalau orang merasa dirinya itu sudah benar, sulit mendapat nasihat, sulit dinasehati. Ya, karena merasa dirinya sudah benar. Israel merasa diri benar dan menciptakan kebenaran sendiri. Israel mengabaikan kebenaran Allah. Nah, justru saya melihat hari-hari ini banyak pengajaran yang menyimpang ya dari kitab suci. Mereka meragukan firman Allah, menafsirkan kitab suci menurut pikirannya. Ya, merasa tafsirnya itu benar, merasa diri benar. Menafsirkan di luar kitab suci itu bukan firman Allah. Kalau saya menyampaikan firman Allah, ya tentu dari kitab suci. Kalau misalkan saya sedang bersaksi, itu saya tidak menyampaikan firman Allah. Ya, itu kesaksian pribadi saya.
Kalau saya khotbah keluar dari konteks, saya sedang tidak menyampaikan firman Allah, tapi saya menyampaikan ya di mana ya cara berpikir saya atau pribadi saya ya yang saya ucapkan, bukan firman Allah. Ya. Hukum Taurat adalah bayangan ya kesempurnaan Injil. Orang melakukan Taurat itu akan hidup. Ya. Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Maka Tuhan Yesus datang menggenapi seluruh hukum Taurat supaya Israel itu diselamatkan. Ya, karena Israel itu tidak percaya Injil, tidak percaya Tuhan Yesus dan tidak bisa melakukan Taurat. Ya, maka Tuhan Yesus datang menggenapi Taurat, melakukan Taurat supaya Israel itu diselamatkan. Ya. Jadi Tuhan Yesus melakukan Taurat itu untuk bangsa Israel, juga untuk semua orang beriman. Tuhan Yesus datang dengan Injil kasih karunia itu menganugerahkan keselamatan melalui iman. Ya. Segala dosa manusia sudah ditanggung Yesus disalib. Jadi Yesus mati disalib seperti pada pagi hari ini kita peringati ada perjamuan kudus. Segala dosa manusia itu sudah ditanggung Yesus disalib. Melalui iman kita percaya kita diselamatkan. Jadi Injil kasih karunia itu untuk orang beriman supaya mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Orang yang mengandalkan Taurat tidak hidup di dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Hati-hati, ini tipu daya setan. Ya, orang yang mengandalkan Taurat tidak hidup di dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Dengan kata lain, orang tersebut belum diselamatkan. Karena dia tidak dibawa kasih karunia, tapi dibawa Taurat. Ya. Ada pengajaran manusia hidup dengan Taurat, karena Taurat mengajarkan moral, perbuatan baik. Nah, hati-hati. Ya. Jadi pengajaran ini mengajarkan manusia itu butuh Taurat. Jadi seolah-olah manusia mengandalkan Taurat. Supaya manusia memiliki moral, perbuatan baik. Tapi sekali lagi, hati-hati. Taurat itu tidak bisa menyelamatkan. Ya. Injil kasih karunia diberikan. Ya. Jadi sekali lagi, Injil kasih karunia itu diberikan, itulah kesempurnaan Taurat. Ya. Jadi Taurat itu merupakan batu loncatan yang Injil. Ya. Jadi Injil itu mengajar pengajaran moral, perbuatan baik yang jauh lebih tinggi. Ya. Jadi orang yang tidak mengerti dikira Taurat itu mengajarkan moral yang tinggi sekali. Jangan tinggalkan ya Taurat. Karena Taurat itu mengajarkan moral yang tinggi. Salah. Taurat itu belum sempurna. Ya. Injil itu adalah sempurna. Ya. Berbicara moral, Injil itu lebih tinggi. Karena Yesus sendiri yang berbicara, mengajarkan moral yang lebih tinggi dari Taurat. Kalau di dalam Taurat, ya, orang kedapatan berzina, tertangkap basah berzina, dihukum. Karena tertangkap basah. Tapi Injil kasih karunia, Tuhan Yesus mengatakan, orang yang melihat, mengingini, itu sudah berzina. Padahal belum melakukan, itu sudah berzina. Ya. Taurat mengajarkan apa? Kasihlah sesama manusia, tapi boleh membenci musuh. Tapi Tuhan Yesus berkata, di dalam Injil Matius 5 ayat 44, beda. Kasihlah musuhmu, doakan dia,
mintakanlah berkat bagi musuhmu. Jadi moralnya itu lebih tinggi. Ya, karena ya waktunya itu terbatas, saya tidak bisa menunjukkan satu, banyak sekali apa yang diajarkan Tuhan Yesus tentang moral yang tinggi. Ya, nah, jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, kita melihat ya moral yang tertinggi bagi manusia adalah imannya. Jadi kalau saudara memiliki iman, saudara memiliki moral yang sangat tinggi di hadapan Allah. Ya. Karena kalau saudara ya, memiliki iman, saudara mengakui Tuhan Yesus itu Sang Pencipta yang mati bagi dosa manusia, itulah iman yang sempurna. Ya. Jadi pengajaran Taurat itu bukan tidak baik. Ya. Itu bayangan kesempurnaan Injil. Ya. Firman Tuhan itu jelas mengatakan, ya, Yohanes 1 ayat 17, kalau tidak salah coba bacakan, benar enggak ya? Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Nah, coba saudara melihat, Musa mengajarkan Taurat. Tuhan Yesus mengajarkan Injil kasih karunia. Maaf, Musa itu kan seorang nabi manusia. Tuhan Yesus kan Allah. Mana mungkin pengajaran moral Allah kalah dengan manusia, itu tidak mungkin. Ya, jadi supaya kita bisa paham. Ya. Jadi kita melihat perbuatan baik yang diajarkan untuk orang beriman itu adalah ya tentang pengajaran kasih karunia. Ya. Jadi kita melihat Injil adalah kesempurnaan Tuhan Yesus yang menganugerahkan keselamatan kepada manusia. Jadi Injil kasih karunia itu kesempurnaan Yesus yang menganugerahkan keselamatan kepada manusia. Sebetulnya ini tadi banyak ayat-ayat yang saya lompati semua. Ya. Banyak ayat-ayat yang saya lompati semua. Ini sudah selesai ayat yang terakhir. Karena sudah 8:30 kurang 10. Ini perjawaban suci. Ya, maaf saya tidak mau firman Allah yang disampaikan, tapi saudara tidak fokus, tidak konsentrasi. Dan firman Tuhan mengingatkan dengan keras, jangan membuang mutiara ya, di kumbangan babi. Jadi firman Allah itu ya fokus kita perhatikan dengan baik. Lebih baik saya potong, ya selesai berhenti, tapi saudara ya perhatikan dengan baik. Daripada saya ayat-ayat enggak saya potongi tapi saudara enggak dengar semua, itu tidak baik. Sebab sebagai gembala saya mengerti. Firman Tuhan mengatakan, ya orang yang merendahkan firman, orang yang menyepelekan firman, akan dihukum oleh Tuhan. Karena dia mengabaikan perkataan Allah sendiri. Itulah sebabnya ya saya fokus dan saya melihat bagaimana jemaat. Ya, kalau saya melihat jemaat mungkin ada yang resah, ya lebih baik saya sudahi. Ya, tapi sekali lagi, ya firman Tuhan pada pagi hari ini, ya dengan tema menjadi benar karena iman. Tidak ada manusia pun yang benar di hadirat Allah. Tapi waktu saudara punya iman, percaya kepada Tuhan Yesus, itulah kebenaran saudara. Dan saudara layak di hadirat Allah untuk menerima upah, yaitu anugerah keselamatan. Kalau orang paham akan hal ini,
hidupnya, jiwanya tenang. Dia tidak akan takut. Manusia itu takut sakit, takut miskin, takut mati. Ya. Tapi bagi orang yang mengerti firman dengan baik, dia sudah mengerti bahwa hidupnya sudah dibebaskan dari kematian itu. Karena Rom 8 ayat 1 dan 2 mengatakan, di dalam Yesus tidak ada penghukuman lagi. Karena hukuman itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi supaya saudara paham, maka dalam Filipi 4 ayat 4, Rasul Paulus mengajarkan sebagai orang Kristen, bersukacitalah hidup di dalam Tuhan. Supaya hidup saudara menjadi berkat bagi orang lain. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya minta Yudi berdoa. Mari kita masuk di dalam doa. Syukur terima kasih ya Tuhan buat berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami ya Tuhan, umat-Mu belajar Tuhan untuk bisa taat akan kebenaran firman-Mu, untuk memiliki pengertian yang benar dari firman-Mu. Biarlah Tuhan oleh iman percaya kami ya Tuhan hidup di dalam kasih karunia-Mu ya Tuhan. Biarlah kami memiliki iman yang kuat di dalam Engkau Tuhan. Biarlah iman kami tidak tergoyahkan oleh apapun ya Tuhan. Biarlah kami mengerti ya Tuhan, memiliki dasar yang kuat akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu pagi hari ini. Biarlah iman roh kami boleh dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan diberkati melalui persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami mau siapkan hati kami, Kau sucikan, Kau kuduskan kami oleh kuasa darah-Mu. Layakkan kami Tuhan diberkati di dalam persekutuan tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan semua doa. Haleluya, amin.
Ini adalah tubuh Yesus sendiri. Oleh kehendaknya sendiri, Tuhan Yesus menyerahkan tubuhnya untuk menggantikan persembahan yang tidak sempurna menjadi sempurna dengan tubuh Yesus sendiri. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau begitu baik. Engkau sangat baik dan Engkau mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengar bunyi firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi daripada Bapa. Ini adalah darah Yesus. Darah yang sempurna. Darah yang menguduskan segala macam dosa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah menghapus segala dosa kami. Terima kasih. Dengar bunyi firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kami memuji kebesaran segala puji hormat hanya bagimu ya Allah Bapakku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa. Amin. Sedikit pengumuman gereja, jadwal ibadah untuk minggu depan berjalan seperti biasa. Saudara bisa melihat di layar overhead. Kemudian seperti yang tadi Bapak Gembala umumkan, minggu depan kita ada pembicara tamu, yaitu Bapak Pendeta Firly. Saya harapkan kita semua sidang jemaat boleh hadir di dalam ibadah minggu depan. Saya rasa tidak ada pengumuman yang lain. Nanti setelah selesai ibadah, staf pengerja dan juga dari umum maupun dari kaum muda bisa tinggal sebentar. Kita akan rapat untuk Natal, untuk persiapan Natal. Saya tidak ada pengumuman yang lain. Kita angkat pujian sambil persembahan kedua boleh dijalankan.
Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Terima kasih Tuhan. Dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya padanya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati ibadah pagi hari ini. Melalui firman-Mu, iman roh kembali diteguhkan, memberkati leader singer, memberkati yang main musik, memberkati seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini dengan berkat-berkat yang terbaik. Berkati kehidupan iman rohani mereka, hidup ibadah mereka. Engkau juga berkati rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, kesehatan mereka. Berkatilah umat-Mu ya Bapa, supaya mereka senantiasa bersuka cita di dalam Engkau, dan nama Tuhan Yesus dimuliakan. Tuhan, kalau sebentar mereka akan pulang ke masing-masing, kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi, ku terima sekarang kemenangan darimu. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.